Saudara, polisi masih memburu satu warga lagi yang menjadi daftar pencarian orang atau DPO saat menghalangi penggerebekan narkoba di Pekanbaru Riau. Sebelumnya dua warga yang ditangkap karena melempari petugas dengan batu. Satu warga yang masuk dalam daftar pencarian orang diduga ikut dalam aksi mengepung, menghalangi serta melempari polisi dengan batu. Sebelumnya dua warga ditangkap saat polisi melakukan penggerebekan pengedar narkoba. Polisi justru dilempari batu oleh warga. Satu unit kendaraan sepeda motor milik petugas bahkan rusak akibat dilempari oleh warga. Dalam video amatir, penghalangan penggerebekan pengedar narkoba terjadi di permukiman warga Kota Pekanbaru. Warga ada yang melempari dan merusak motor polisi. Informasi terkini penanganan kasus warga yang menghalangi penggerebekan pengedar narkoba di Pekanbaru Riau. Kita akan tanyakan kepada AKP Rian Fajri, Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru yang telah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak Rian. Selamat sore, Mas. Pak Rian, ada satu DPO. Bagaimana perkembangan pencariannya sejauh ini, Pak Rian? Sampai sekarang untuk DPO pengerusakan, pelimpahan kasusnya kan kami limpahkan ke Satreskrim Polresta Pekanbaru. Sekarang untuk Satreskrim Polresta Pekanbaru masih berupaya untuk mencari DPO yang melakukan pengerusakan dan menghalangi kami pada saat penggerebekan narkoba, Mas. Diperkirakan ada berapa pelaku yang memprovokasi warga untuk menghalangi penggerebekan, Pak Rian? Kalau diperkirakan karena terlalu ramai ya, Mas, jadi hanya beberapa yang bisa kami lihat saja yang karena sudah ramai sekali dari belakang-belakang yang teriak. Hampir satu kampung kita mencari untuk ya yang terekam sama video lah yang pastinya, Mas. Iya. Kalau untuk Dua orang sudah semuanya, ditangkap ya, Pak ya? Dua orang sudah ditangkap. sudah Mereka ditangkap. warga asli sana, Pak? Mereka warga asli sana dan rumahnya tetanggaan, Mas, dengan yang itu. Bertetangga dengan tempat kami melakukan penggerebekan sabu. Baik, banyak yang mempertanyakan, jadi mengapa mereka memprovokasi warga, menghalang-halangi penggerebekan pengedar narkoba? Apa motifnya dari dua tersangka ini, Pak? Untuk motif sekarang kami masih dalam penyelidikan ya, Mas. Untuk motifnya saya juga kurang tahu pasti motifnya karena masih dalam tahap lidik, Mas. Tapi bisa diceritakan kembali ketika kejadian, kabarnya di sana ditemukan juga loket penjualan sabu. Artinya apakah peredaran narkoba di sana diketahui warga, dilindungi warga atau bagaimana, Pak Rian? Ya, seperti kita ketahui, untuk loket penjualan sabu, saya rasa ada beberapa masyarakat mungkin satu kampung itu tahu ya memang dari sudah lama peredaran narkoba di daerah Jalan Pangeran Hidayat itu terjadi, Mas, dan itu sudah menjadi atensi dari Bapak Kapolda kita, Mas. Sudah lama peredaran narkoba di kampung itu, Pak Rian? Sudah lama, tapi memang mereka ya seorang pengedar narkoba pasti akan memperbaiki terus modusnya seperti apa gitu loh, Mas. Sejak tahun berapa, Pak, adanya peredaran narkoba di kampung itu? Apakah bisa disebut seperti kampung narkoba seperti yang ada di Jakarta, Pak Rian? Hampir bisa disebut seperti itu ya, Mas. Kalau yang ditemukan polisi di lokasi apakah hanya pengedar saja atau juga ada rumah yang diduga tempat produksi, Pak? Kalau rumah untuk produksi sampai sekarang dalam penyelidikan kami belum ada ya, Mas. Tapi hanya untuk tempat penjualan lebih banyak, Mas. Sejak tahun berapa, Pak? Belum disampaikan kepada kami, Pak, informasinya? Kalau untuk sejak tahun berapa saya kurang tahu pasti ya, Mas. Yang jelas itu sudah lama banyak terjadi peredaran narkoba di situ, di daerah Jalan Pangeran Hidayat. Sudah sering juga laporan dari warga soal ini? Ya sering juga, Mas. Laporan untuk dari warga juga ada menyampaikan bahwa saya di sana. Dan kami pun
dengan laporan itu kami tindak lanjuti, ya nggak semuanya juga yang bisa kita backup untuk ini ya, untuk sekitar situ terlalu banyaknya jalannya, jadi pintu masuknya terlalu banyak ya kan Mas. Jadi Oh, baik. Permukiman, kawasan permukiman padat juga Pak ya? pemukiman padat sekali Mas di situ. Jadi pintu masuk kami pun untuk kendaraan roda 4 tidak bisa masuk. Kalau masuk untuk penggerebekan di sana pakai roda 2. Baik. Baik, jadi yang kemarin 3 orang yang ditangkap mereka hanya pengedar, bukan bandar besar Parian. Ya, mereka pengedarnya yang di situ Mas, bukan bandar besarnya. Tapi diketahui apakah ada informasi mereka mendapatkan barang dari mana Parian? Sekarang masih dari tahap penyelidikan kami Mas untuk pengembangan barang ini dapat dari mana. Dan ada satu DPO kami yang kami kejar. Untuk kasus narkobanya ya, bukan menghalangi penggerbekannya? Ya, kasus narkobanya ada satu DPO yang memang pengakuannya tersangka bahwasanya dia dapat barang dari situ. Oh, baik, Pak Rian, tadi kan Anda menyampaikan mendapat juga laporan dari warga, tapi ketika penggerebekan warga bahkan ada yang menghalangi, ada yang melempari polisi. Itu bagaimana terjadi, Pak Rian? Ya, di sekitaran kampung saya rasa tidak semua orang suka dengan ini ya Mas, dengan tidak suka, senang kampungnya ada pengedar narkoba. Kan tidak semua suka. Biasanya kalau yang memang dia dapat keuntungan atau pernah dikasih bantuan oleh seorang bandar atau apa ya, mereka akan melindungi. Oh, baik, baik. Dugaan sementara menjadi target, Pak, di sana ada berapa rumah? Untuk target berapa rumah sekarang belum bisa saya pastikan ya Mas, berapa banyaknya. Dan belum terdata semua itu rumah-rumah. Kadang mereka berganti-ganti Mas rumahnya. Baik. Itu pun belum tentu rumahnya sendiri. Baik. Artinya ada banyak juga, apakah bisa dipastikan ada banyak warga juga yang ikut menjadi pengedar narkoba di wilayah itu, Pak Rian? Belum bisa saya pastikan apakah semua ada banyak warga yang di sana untuk menjadi seorang bandar ya. Tapi dalam penyelidikan kami ada beberapa yang memang sekarang jadi TO-TO kami di situ Mas. Baik, kita tunggu ini karena menjadi kekhawatiran bagaimana pergerakan peredaran narkoba berada di sebuah kampung yang dimana warganya tadi Anda sampaikan ada yang terlibat, tapi juga ada juga yang tidak terlibat. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya, Pak Rian. AKP Rian Fajri, Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru, terima kasih telah berbagi informasi di Kompas Petang.